Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhir-akhir ini Masya Allah hukum-hukum itu jarang tertegak yang luar biasa. Kemarin ada saudara kita yang baru keluar dari penjara, niku Pak Sugeng niku kirim metu ke penjara. Arep kula khulwah iku ya rada suwe didik khulwah kok diluk kula ngoten. Ya gak apa-apa, berarti nek metune cepet berarti khulwahe wis lulus nih lah. Soale khulwah nek nang penjara niku mesti muwancepe temenan. Allah, ya Allah, Allah ngoten nih. Jadi mancep temenan. Para jamaah, itulah hukum di dunia. Itu menggambarkan besok hukum di hukum Allah itu begitu adil. Adilnya mboten karu-karuan hukumnya Gusti Allah. Sampai Nabi Musa ketika itu mendengarkan tentang firman yang Allah mengatakan bahwa hukumku nanti di akhirat begitu adil. Akhirnya Nabi Musa itu munajat kepada Allah. Maka ini sering saya ceritakan tiga mutolaah cek sampean eling. Ketika pada waktu Nabi Musa dia itu mohon kepada Allah seperti ini, ya Rob, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu, tunjukkan kepadaku bahwa mana hukum keadilanmu yang paling adil. Aku mohon ya Rob. Jaluk supaya ditunjukkan hukum sing adil. Akhirnya dijawab sama malaikat Jibril, ya Musa, besok siang datanglah engkau di salah satu tempat bukit di situ, dan engkau amati, engkau lihat di situ ada salah satu danau. Dan kau jangan turun di danau itu. Engkau lihat ada sesuatu tragedi, dan ketika tragedi itu terjadi, jangan pernah engkau datang ke tempat itu lalu malam engkau munajat kepada Allah. Apa jawabannya? Jadi diperhatikan ini. Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa itu siang beliau datang ke salah satu bukit yang mana bawahnya itu ada danau. Nabi Musa itu di atas itu, dia itu melihat di danau itu. Tiba-tiba di danau itu datang seorang tua yang buta. Datang orang tua buta. Orang tua buta, iya nak, saya nggak bisa melihat. Oh ya udah kalau gitu. Si pemuda anak raja ini merasa aman karena orang tua itu buta. Lalu emas itu ditaruh di tempatnya, sebelahnya kuda. Dan pemuda si anak raja ini dia itu mandi. Maksudnya mandi biar seger karena perjalanan jauh. Mandi anak muda itu di tempat danau itu. Setelah anak muda itu mandi seger, akhirnya dia mandi sangke enaknya mandi seger. Tiba-tiba ada anak kecil datang. Anak kecil ini datang. Dilihat, ada mbah buta itu. Loh, apa sebelahnya orang buta itu kok kelihatannya itu ada gembolan itu seperti uang. Dilihat sama anak kecil itu, ternyata emas, dibawa lari sama anak kecil ini. Nabi Musa mengintai terus dari atas itu. Loh, emasnya itu dicuri anak kecil. Anak kecilnya lari membawa emas itu. Lalu si pemuda anak raja ini, dia selesai dari mandinya, dia memakai baju dan akan menuju ke kudanya. Sebelum menuju ke kuda, si anak pemuda anak raja itu dia itu melihat, loh emasnya nggak ada. Subhanallah, di mana emas ini? Lalu ditanya ini, siapa namanya? Orang buta tadi. Mbah, tanya gitu. Oh jenenge orang rodok muring-muring. Ada apa? Mbah, sampean mencuri emas saya ini. Oh tidak, saya enggak tahu, saya ini buta mas, enggak ngerti kalau sampean bawa emas. Enggak, sampean mencuri. Tidak mas, kurang ajar, enggak ada orang siapa-siapa di sini, hanya kita berdua. Lalu masku hilang, berarti engkau yang mencurinya. Enggak. Akhirnya marahlah anak raja itu, diambillah pedang, lalu dipenggal kepalanya orang tua itu, lalu mati orang tua itu. Terus Nabi Musa, sungguh aku melihat kedoliman luar biasa. Ini kurang ajar malaikat Jibril. Katanya malaikat Jibril akan menunjukkan keadilan Allah ketika aku disuruh melihat danau itu. Yang aku lihat adalah ketidakadilan.
Karena yang mencuri emas itu adalah seorang anak kecil. Lalu kenapa orang tua buta yang nggak tahu apa-apa itu dibunuh? Wah, nggak bisa. Nanti malam aku munajat. Nabi Musa kembali. Pokoknya Nabi yang paling cerewet itu dalam kitab itu ya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa datang. Nabi Musa datang munajat malam itu. Munajat kepada Allah. Ya Rabb, aku ingin mengetahui keadilan. Dijawab sama malaikat Jibril. Wahai Musa, apakah yang engkau lihat ketika pada waktu siang tadi di danau itu? Ya Jibril, sungguh aku melihat di danau itu, yaitu sesuatu yang sangat tidak adil sama sekali. Mana bukti keadilannya Tuhan? Mana bukti keadilannya Allah? Saya melihat tidak ada keadilan sedikit pun di situ. Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Musa, dengarkan baik-baik Musa. Iya. Bagaimana? Ya Jibril, dulu Musa. Kenapa? Bapaknya si anak kecil itu, bapaknya anak kecil itu, dia ini menjadi pekerjanya seorang raja. Menjadi pekerjanya seorang raja. Dan sama orang raja itu tidak digaji ketika dia bekerja. Lalu Allah akan membalas harta dari bapaknya raja tersebut melalui anaknya, maka dicuri sama anak yang bekerja di tempat raja. Cerdas napa mboten? Paham napa mboten iki? Napa maksudnya? Maksudnya bapake bocah cilik sing nyolong emas niku wau, bapaknya anak yang mencuri emas tadi dulu ikut bekerja dengan raja, tapi sama raja tidak dibayar, sehingga ketemu pada anaknya raja tersebut, emasnya dicuri sama anaknya, yaitu dulu bapaknya yang bekerja dengan raja. Iso-iso dipaham niki? Soalnya gak patek cerdas gak mudeng. Nah, ini pelajaran pertama. Terus kedua, Nabi Musa bertanya, ya Rob, lalu kenapa orang tua itu dibunuh dengan anaknya raja? Mana keadilannya? Oke, fine. Kalau memang yang dicuri itu adalah anak raja karena dulu bapaknya tidak dibayar. Lalu kenapa orang tua itu dibunuh? Apa jawaban Jibril? Wahai Jibril, dulu bapaknya anak ini dibunuh dengan orang yang si buta itu yang ada di danau itu, sehingga Allah balaskan dari karma yang dilakukan oleh orang tua itu ketika dulu membunuh bapaknya si anak kecil itu melalui tangannya dari anak seorang raja. Adil napa mboten niki? Adilnya luar biasa. Maka ketika itu dipenggal kepalanya sama anaknya raja, karena dulu si orang tua itu memenggal kepalanya, yaitu bapaknya si anak kecil yang ngambil uang emas. Lalu Nabi Musa bersujud dan menangis. Musa masih bertanya, kenapa orang itu kok buta? Wahai Musa, dulu masa hidupnya orang yang buta itu selalu suka menyiksa orang melalui matanya dibutakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Para jamaah, ingat satu yang saya katakan, sepanjang kaki kalian masih menginjakkan di bumi, ingat hukum Allah disebut dengan sunatullah, kalau bahasa Hindunya disebut dengan karma, itu pasti akan ada kepada panjenengan semua. Ketika panjenengan semua mempunyai anak-anak sing dia bleke gak karu-karuan, mesti sing tak dongakno duduk anake wong tuane, supaya karmane wong tua itu habis. Kalau karmanya habis, tidak akan turun kepada anak-anaknya. Kalau anak dulunya berani dengan orang tua, ingat, maka besok pun anak akan berani denganmu. Saged dipaham? Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kula panjenengan kabeh mumpung si urip niki lak si urip kabeh nggih. Kok ana sing merem kok. Muga-muga sing si urip kabeh niki, ayo kita masih hidup,
Kita tutup karma itu, kita tutup aib-aib itu semua. Dengan apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sholawat itu yang akan melepaskan belenggu-belenggu, jeratan-jeratan dari dirimu, yang akan menurunkan sebuah perkara yang tidak baik kepada anak-anak turunmu. Di dalam kitab Tariful Umam wal